Memasuki bulan Ramadan, kembali kita diingatkan dengan fatwa-fatwa kelompok Wahabi yang kadang sangat mengganggu. Sebab apa? Sebab kadang mereka berfatwa menyalahi aturan jumhur ulama. Kemungkinan disebabkan karena salah memahami ibarat sebuah hadits, atau hanya memahami satu hadits saja di antara banyak hadits yang serupa. Seperti yang difatwakan oleh Dr. Khalid ini, bahwa orang yang masih makan atau minum sementara adzan subuh telah berkumandang. Maka begini kata Pak Doktor. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Dr. Khalid berfatwa dengan mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Namun benarkah orang yang sedang makan atau minum tiba-tiba berkumandang azan subuh masih boleh menyelesaikan suapan atau tegukannya? Simak penjelasan Ustadz satu kolamnya, yaitu Ustadz Firanda. Ustadz, bagaimana jika saat sahur masih haus atau belum minum, terasa dahaga? Bolehkah minum tapi azan mulai dikumandangkan? Ya ini tadi repot tadi saya bilang. Antum ikut pendapat yang mana? Jangan ikut pakai hawa nafsu tapi ya. Mudah-mudahan ya. Saya mengatakan sebaiknya tidak usah. Sudah siapa suruh ente terlambat bangun ya. Dan kali jangan terlambat bangun. Tetapi memang sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Kalau Anda masih ragu ini azannya tepat atau tidak, Anda boleh minum. Kalau Anda masih ragu. Tapi kalau Anda yakin ini azannya sudah tepat, jangan minum. Jangan minum. Kata Ustadz Firanda, kalau azannya sudah tepat sesuai waktunya, maka tidak boleh makan atau minum. Artinya, Ustadz ini tidak sepakat dengan Dr. Khalid Basalamah. Mari kita dengarkan lagi pendapat Ustadz satu kolamnya juga, yaitu Ustadz Zulkarnain. Apakah kita boleh meminum saat adzan berkumandang? Artinya adzannya masih berlangsung. Apakah masih boleh minum? Ya jawabannya tidak boleh ya. Kalau kita tahu si muadzin adzan tepat waktu, terbit fajar di adzan, maka kalau dia minum di situ dengan sengaja tidak syah puasanya. Tidak syah puasanya. Karena dia minum di waktu berpuasa namanya. Dalam Al-Quran dikatakan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Ustadz Zulkarnain, jika adzan subuh telah berkumandang kemudian masih makan atau minum, maka tidak sah puasanya. Artinya, puasanya rusak. Pendapat ini jelas bertolak belakang dengan pendapat Dr. Khalid Basalamah. Sekarang mari kita dengar pendapat Ustadz Abdus Somad. Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ru'yah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ru'yah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustaz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, falyamdi, selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4:08, dia azan jam 4:06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4:08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazin kita azan itu tepat masuk waktu. Menurut Ustadz Abdus Somad, jika azan berkumandang telah masuk waktu, maka puasanya rusak. Dengan kata lain, batal. Pendapat beliau ini sama
seperti pendapat Ustadz Firanda dan Ustadz Zulkarnain, dan bertolak belakang dengan pendapat Dr. Khalid. Mari kita dengar lagi pendapat Ustadz Adi Hidayat. Sampai ke masjid, dan sejak peristiwa itu beliau pun adzan. Dan dari sejak peristiwa itu ada 2 adzan ditunaikan, khususnya adzan yang terkait dengan pada saat Ramadan. Adzan pertama menandakan bahwa sebentar lagi waktu fajar akan tiba. Adzannya di waktu lail, masih lail nih. Siapa yang adzan? Bilal bin Rabah, muadzin Nabi. Makanya disebut di sini kalimatnya. Lihat, kana Bilalan, anna Bilalan kana yu'adzinu bil lail. Bilal itu azan di waktu malam. Malam yang dimaksudkan bukan tengah malam jam 1 adzan, Allahu Akbar, bukan. Yang dimaksud lail di sini mendekat kepada fajar. Karena kalau belum nyampe fajar masih lail. Fajarnya jam 4.35, 4.25 sudah fajar belum? Belum, berarti masih lail. Kalau ukuran kita adzan 4.25. Apa yang mau diisyaratkan lewat adzan itu? Memberikan tanda pada masyarakat bahwa waktu fajar sebentar lagi tiba. Akan adzan yang berikutnya. Kalau sudah adzan seperti itu, maka diharapkan semua paham bahwa itu adzan subuh. Paham ya? Fajar sudah masuk, tanda. Kenapa harus ada 2 kali pada saat itu? Isyarat dari Nabi supaya menahan orang yang dikhawatirkan saat sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba masuk adzan. Adzannya cuma sekali, yang muncul ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut Ustadz Adi Hidayat, yang dimaksud dalam hadits boleh makan atau minum saat adzan berkumandang, bukan adzan subuh, tapi adzan lail yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Sedangkan adzan kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum sudah masuk waktu subuh. Jadi apabila adzan subuh sudah berkumandang, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Lagi-lagi, Ustadz Adi Hidayat juga bertolak belakang dengan pendapat Dr. Khalid Basalamah. Sekarang mari kita dengar penjelasan Ustadz Dr. Ahmad Sarwat. Sebagian orang yang tidak belajar ilmu fikih kadang-kadang suka terselip dalam membaca hadis yang begitu banyak. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa apabila kita sedang sahur kemudian terdengar suara azan subuh, teruskan saja makan dan minumnya. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Idza sami'a ahadukumun nida'ah wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kamu mendengar suara azan sedangkan di tangannya masih ada tempat makan, tempat minum, artinya dia masih makan dan minum, fala yada'hu, janganlah diletakkannya. Maksudnya teruskan saja makannya dan minumnya sehingga dia selesai, yaqdi hajatahu. Atau ada hadis yang lain yang serupa, uqimatis salatu wal ina'u fi yadi Umar, telah dikumandangkan suara azan subuh padahal di tangan Umar ini masih ada makanan. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah, qala asyrabuha ya Rasulullah, apakah saya masih boleh minum ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi menjawab, ya boleh. Fasyaribaha. Kemudian Umar pun meminumnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis ini adalah hadis yang hanya satu di antara sekian banyak hadis yang lain. Sehingga kalau kita kurang cermat dan kurang teliti, kita akan terjebak menyangka bahwa puasa itu masih boleh dilakukan, dalam arti makan dan minumnya masih boleh dilakukan walaupun sudah azan subuh. Nah, sesungguhnya dalam hal ini para ulama sudah sepakat bahwa mulainya puasa itu adalah dengan masuknya waktu subuh atau dalam istilah lain masuknya waktu fajar. Sehingga kalau memang sudah dikumandangkan azan yang menunjukkan sudah waktu subuh atau fajar, maka sebenarnya sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Dan itu juga ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal pada suatu malam beliau mengumandangkan azan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, kulu washrabu,
makan dan minum. Nah, azannya Bilal ini di waktu malam, dan Rasulullah memang masih membolehkan kita makan dan minum. Tapi ada terusan dari hadis ini, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kemudian nanti kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan, fa innahu la yu'adzinu hatta yatla al-fajr, karena Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak azan kecuali kalau sudah terbit fajar. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa di masa Rasulullah itu azan ada dua, yaitu azan yang pertama waktunya belum masuk subuh dan itu dikumandangkan oleh Bilal, dan kemudian ada azan yang kedua dan itu adalah azan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika yang azan itu Bilal dan belum masuk waktu subuh, memang Nabi mengatakan kulu washrabu. Tetapi ketika yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan itu menandakan sudah masuk waktu subuh, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Inilah yang kemudian menjadi kesepakatan 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa seluruh ulama sepakat kalau sudah masuk waktu subuh maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Adapun hadis-hadis tadi yang menyebutkan Nabi memerintahkan ayo silahkan makan, silahkan minum dan seterusnya, oleh para ulama dikatakan bahwa yang dimaksud azan di situ adalah azan yang pertama, azan yang dikumandangkan oleh Bilal, dan memang pada saat itu belum lagi masuk waktu subuh. Dari penjelasan Ustadz Dr. Ahmad Sarwat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memahami hadis itu tidak boleh mengambil 1 atau 2 hadis saja, sebab mungkin ada hadis-hadis lain yang berkaitan yang bisa melengkapi pemahaman secara utuh. Dan ternyata azan di zaman Nabi itu ada 2 azan, dan hadisnya pun tidak hanya 1-2 hadis saja. Dan 4 imam mazhab mengambil kesimpulan bahwa mereka bersepakat kumandang azan subuh Abdullah bin Ummi Maktum pada saat itu sudah tidak diperkenankan lagi makan dan minum. Jika tetap dilakukan, maka batal puasanya. Dari ke-6 ustadz tadi, hanya Dr. Khalid Basalamah yang mengatakan boleh makan atau minum saat azan, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak boleh. Maka tentu kita akan selamat jika memilih untuk mengambil pendapat yang mayoritas, yang didukung dengan dalil-dalil yang lebih jelas dan akurat.